kan pemain bola gitu. Kita itu. Jadi diperhatikan oleh stadion besar, masyarakat kaum beriman, malaikat, para nabi, para rasul yang melihat kiprah kita gitu, seperti apa di dunia ini. Gitu. Iya, jadi bukan masing-masing, mereka memperhatikan. Nah, saya pikir lompat-lompat gitu. Oh enggak. Mereka memandang gitu. Memandang, melihat. Jadi pekerjaan itu dipandang masih kita kerjakan atau nanti, Pak? Hari ini, sejak hari ini. Oh, sejak kita masih hidup? Iya, diperhatikan. Karena buat mereka sendiri, Pak ya, walaupun para nabi sudah tidak ada, sudah pindah ke alam barzah, kenapa mereka melihat kita? Sebetulnya mereka melihat amar Allah, Pak. Gitu. Mereka tuh lebih ke seperti begini, seperti terikatnya Nabi Yakub ke Nabi Yusuf alaihissalam. Betul nggak? Ketika Yusuf tidak ada, kan jadi buta gitu. Karena bukan cinta syahwat kayak kita, cinta ke anak gitu, tapi di figur Yusuf dia melihat kehadiran ilahiyah di situ. Oh, simbol ini. Di Yusuf itu dia Yakub ada melihat melihat tajalli ilahiyah gitu. Itu makanya kan di surat Yusuf kan kalau kisahkan kepada kisah yang paling indah itu kan. Awalnya juga seperti itu. Karena Nabi Yusuf itu buat Yakub jadi bukan kayak kita orang tua yang mencintai anak secara syahwatiah gitu. Tapi dia melihat Tuhan di situ gitu. Jadi ketika Yusufnya pergi, dia seperti kelimpungan, kehilangan tempat memandang Allah gitu. Nabi Yakub itu. Nah, sama saja karena otomatis para nabi juga karena mereka juga orang yang mencintai Allah demikian dalam gitu, yang sangat haus dengan dengan tajaliyat yang baru, manifestasi ilahiyah yang baru, mereka kerjaannya menonton begitu. Jadi di sini kalau orang-orang mukmin ini, Pak, sama saja, Pak. Orang-orang mukmin yang masih hidup apa yang udah meninggal? Dua-duanya. Oh, begitu. Dua-duanya. Termasuk yang udah meninggal juga. Iya. Memperhatikan. Iya. Betul. Kerjaan kita. Betul. Jadi misalkan Pak Salim misalnya, itu kalau ada orang yang misalkan menuju Allah Ta'ala, diberi anugerah, diberi ujian, itu punya sebuah asa, itu sebuah tindakan Tuhan, kita akan mengamati, betul nggak? Kalau kita cinta kepada Allah, kita selalu haus dengan apa-apa yang baru yang Allah Ta'ala turunkan. Gitu. Jadi baik kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetap akan memandang gitu. Jadi qul i'malu fasayarallahu a'malakum ini juga termasuk dalam usaha kita bertorikoh gitu menuju jalan Allah. Otomatis kita bertorikoh pun kan juga mengikuti Nabi. Iya. Betul nggak? Ikuti aku. Atau setidaknya kita mengikuti orang-orang yang mengikuti Rasulullah gitu. Mengikuti. Kita ini juga kondisi amal kita ini juga diperhatikan. Nah, sekarang kita sedang mengikuti mereka, Pak. Hingga kita memperoleh urusannya sendiri. Gitu. Kita misalnya melihat Rasulullah dia memperoleh tajaliyat ilahiyah. Tajalli Allah dirinya kan, amrnya turun ke Rasulullah. Jadi ada orang-orang yang sudah turun amr kepadanya, ada orang-orang yang belum turun amr kepadanya. Gitu. Nah, kita orang-orang yang belum turun amr kepadanya. Nah, kita ikuti mereka hingga kita menjadi orang yang beramr gitu. Tempat tajalli Allah Ta'ala kita itu. Nah, begitu kita jadi tempat tajalli Allah, ditonton. Gitu, dia ditontonnya setelah menjadi tempat tajalli Allah. Betul. Kalau sekarang gimana kondisi? Kalau sekarang paling kita dilihat tentang kiprah kita. Gitu. Kadang-kadang saya berguna ya, misalnya ada seorang wali yang dulunya seorang pencuri jadi wali Allah, seorang pendosa jadi wali, seorang yang jauh dari Allah tapi jadi orang yang dekat. Kita belajar kenapa begitu. Itu walaupun dia belum punya amar yang khusus ya gitu.
Jadi walaupun mereka sudah selesai di alam sana, gitu, tapi mereka akan orang-orang yang sangat haus melihat tajalli Allah, para nabi itu. Ini ada hadis luar biasa nih Rasulullah nih. Ada hadis saya ambil dari Minhajul Abidin. Terjemahnya begini. Kata Rasulullah, sekali memandang kepada orang alim, al-alim, gitu. Sekali memandang kepada orang alim, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada ibadah setahun penuh yang disertai dengan siangnya saum dan malamnya qiyamul lail, salat malam. Itu kata Rasulullah. Bersabda Rasulullah SAW, sekali memandang, jadi apa? Sekali aja memandang, kata Rasul, atau memandang kepada orang yang alim, orang yang berilmu, kata Nabi, lebih aku cintai daripada ibadah setahun penuh yang disertai dengan siangnya saum dan malamnya qiyam. Qiyam itu salat malam. Qiyamul lail. Setahun penuh puasa gitu dia. Iya, jadi dia beribadah setahun penuh, siangnya saum, malamnya salat malam. Berarti setahunnya puasa terus. Iya. Tapi melihat orang yang berilmu lebih Rasulullah sukai dibanding mereka itu. Iya. Enggak, daripada dibanding Rasul ibadah itu. Melihat di sini dalam melihat sekilas begitu atau memang mengikuti jejaknya? Nah, tentu saja kalau di tingkat Nabi dipahami ya, walaupun sebentar ya tahu. Saya kira ya itu maksudnya Iya. Melihat kan bukan sekedar berkunjung lalu melihat. Oh, bukan, gitu, bukan, ya. bukan. Nah, di sini tentu orang alim itu buat Rasulullah melihat amar Allahnya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan mengikuti jejak si alim itu, Pak. Maksudnya mungkin hadis itu mengikuti jejak si alim itu, melihat kepada orang alim itu. Lebih ke orang berilmu kan. Iya. Disebut alim berarti dia diberi ilmu Allah. Mendapat nur ilmu. Nur ilmu diantaranya gitu. Atau sedang membuka amrnya gitu. Dia melihat ke seorang yang alim, kata Rasul, lebih aku cintai dibanding aku gitu, kata Rasulullah. Ibadah setahun penuh, yang siangnya saum, malamnya qiyam gitu. Gitu. Tentu itu karena Rasulullah sama melihat tajalli Allah di orang itu, gitu, tajalli Allah. Jadi orang itu yang melihat juga harus mengikuti jalan orang-orang yang berilmu itu. Oh, tentu saja. Iya, Iya, karena kan ada iya, karena ada Allah di situ, ada urusannya. Atau kata Rasulullah SAW ada yang lain lagi nih, inginkah kalian mengetahui siapa yang paling asyraf, yang paling cemerlang di antara ahli surga? Kata Rasulullah, mereka itu adalah para ulama di antara umatku. Gitu. Makanya ulama dari kalangan umatku bagaikan nabi-nabi Bani Israel, hadisnya itu. Nah ini kan, tapi ulama dalam pengertian Rasulullah, ulama dalam pengertian Al-Quran, gitu. Yang yahsyallah inama ulama, gitu, adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, gitu. Surat 3528 ya. Ulama su. Oh, apalagi ya? Apalagi? Su itu ulama dengan ulama buruk. Iya, ulama su banyak sekarang. Lihat surat 22 ayat 78. Al-Hajj ayat 78.
Ini panjang ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillah haqqa jihad. Haqqa jihad. Ini luar biasa. Haqqa jihad, jihad yang hak. Kemudian wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharaj. Millata Ibrahim hanif, millata Ibrahim abikum millata abikum maaf, millata abikum Ibrahim huwa samakumu muslimina min qablu wa fi hadza ilaikum liyakuna wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahida alaikum syahidan alaikum wa takunu syuhada'a ala nas, gitu. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas manusia. Wa takunu syuhada'a ala nas, itu intinya. Jadi agar Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu jadi saksi atas manusia, gitu. Jadi kita bersaksi kepada keadaan masyarakat hari ini seperti apa. Nah, kita disaksikan oleh Rasulullah, gitu. Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Alaikum. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Gitu. Itu ayat-ayat yang mengatakan kita jadi saksi juga buat mereka, dan kita disaksikan Rasulullah. Itu jadi saksi orang sekarang kan? Iya, kalau kita orang-orang yang tadi haqqo jihad, wajahidu fillah haqqo jihad. Secara fisik Rasulullah melihat kita, menyaksikan mereka-mereka yang menolong agamanya, gitu. Begini, kalau kita orang tidak mungkin menjadi saksi yang dimaksud kalau kita tidak paham Al-Quran, gitu. Karena dalam kehidupan ini menghukumi hak dan tidak hak itu dengan Al-Quran hukumnya, gitu. Jadi kita sebagai orang beriman, kaum muslimin harus mengatakan benar atau tidak benar berdasarkan Al-Quran, gitu. Gitu. Oh, dia itu salah, dia benar, itu semata-mata Al-Quran yang mengatakannya. Jadi bukan pribadi kita. Nah, kita yang bersaksi seperti itu, penyaksian kita akan dilihat Rasulullah, gitu. Berpedoman. Iya. Makanya kan kalau kata-kata Nabi Isa, jangan menghakimi jika tidak ingin dihakimi, gitu. Makanya kalau kita menghakiminya berdasarkan Al-Quran saja, gitu. Sesuatu itu misalkan baik atau tidak baik. Surat Al-Baqarah 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang wasaton, pertengahan, ya, wasaton itu, agar kamu menjadi saksi atas manusia, syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahidan, gitu. Bayangkan aja kitanya, gitu. Jadi siapa yang pengkaji kitabullah akan dasar Rasul, gitu.
Baik, kita kembali ke tadi surat Hud ayat 7, surat Al-Kahfi ayat 7. Itu tentang ahsanu amalan. Ya, tiap kita itu setiap Allah menciptakan alam semesta untuk menguji siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Tapi bukan dalam konteks to be the best gitu sebenarnya. Tapi kita mengerjakan amal yang terbaik kita gitu. Karena tiap kita punya fungsi. Tiap kita punya fungsi. Nah, kita untuk melengkapi lihat surat 7. Surat 7 Al-A'raf ayat 51 sampai 53. Jadi dari sini misalkan surat 7 ayat 51. Ini ada sesuatu yang penting buat kita. 7 ayat 51 sampai 53. Dipanah karena ada sesuatu yang berharga di situ buat kita, menyangkut amal. Ini lebih aplikatif mungkin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina takhudhu dinahum, itu orang-orang yang menjadikan dinnya, kita kan semua berdin ya, beragama. Alladzina takhudhu, orang-orang yang memegang agamanya, yang beragamanya gitu. Lahwan, itu dengan main-main, lahwan, atau laiban, terus sendak guru, jadi hanya agama sebagai ya, hanya main-main ya, sendak guru, jadi tidak serius barangkali. Laiban, wa gharatkumul hayatud dunya, gurur nih, dan orang-orang yang tertipu dan kehidupan dunia. Kemudian ini orang yang fasik ya, orang yang di al-hasyr itu melupakan Allah. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini kami akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini gitu. Jadi orang-orang yang mungkin yang cuek lah, nanti aja lah gitu, yang penting sekarang mah kerja apa aja gitu. Jadi orang yang melupakan Allah dilupakan lagi. Iya, jadi melupakan atau menomorduakan mungkin ya. Dia melupakan Allah, itu fasik. Artinya begini, artinya kita tidak pernah mempertimbangkan apa yang kita kerjakan hari ini itu akan dihisab gitu. Kerjakan seenaknya aja, padahal setiap hal yang kita ucapkan, bahkan kita pikirkan gitu pun gitu, bahkan di hati pun semua akan dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Jadi walaupun ada sebuah kebaikan sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya, akan diperlihatkan. Bayangkan aja, kebaikan segede atom pun di hati kita, atau keburukan pun, kejahatan di hati kita pun akan ditampakkan. Karena setiap kejahatan itu akan manifest, nanti akan tampil. Setiap dengki, setiap kejahatan, atau setiap kebaikan bahkan akan tampil keluar, ditampakkan. Gitu. Akan yaroh, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar ala ilmin. Ini kan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dan rahmatan, tapi liqaumi yu'minun, kaum yang beriman. Teruskan, tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali, nah ini, hal yang duruna ila ta'wilahu, ini ta'wilnya Al-Quran gitu. Ada tafsirnya Al-Quran, ada ta'wilnya Al-Quran.
Nah kalau Ibnu Abbas itu diajari ta'wil Al-Quran kan Rasulullah. Ya Allah ajarilah anak ini ta'wil Al-Quran. Ibnu Abbas. Nabi Yusuf ta'wil mimpi. Ta'wil mimpi gitu. Jadi kebenaran. Ini di sini ta'wilahu Al-Quran Pak ya. Al-Quran karena di atasnya Pak, di atasnya. Iya. Itu ada hudan dan rahmatan kan itu menurut surat 17 ya. Syifa'un wa rahmatan lil mu'minin. Udah. Nah, pada hari yauma ya'ti ta'wiluhu, jadi ketika apa-apa yang diisyaratkan Al-Quran itu kejadian gitu, terbuka takwilnya, muncul surga, neraka, peristiwa itu terbuka kenyataannya. Ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at qad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa halana min syufa'a gitu. Sesungguhnya terdatang rasul-rasul kami, kata mereka, membawa yang hak. Mereka berkata apa adanya gitu, sadar bahwasanya udah ada pemberi peringatan gitu. Nah, kata mereka, maka apakah ada bagi kami seorang pemberi syafaat gitu? Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami gitu? Atau dapatkah, ini yang maksudnya, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia dalam kurung sehingga fa'na'mala khairul ladzi kunna na'mal gitu, sehingga kami dapat beramal yang lain dari apa yang pernah kami amalkan. Tapi minta dikembalikan gitu. Iya gitu. Orang-orang yang menyesal dengan amalnya di dunia gitu. Jadi mereka itu karena mencari syafaat juga tidak ada yang beri syafaat gitu. Akhirnya mereka, apakah kami bisa dikembalikan ke alam dunia agar kami bisa mengubah amal-amal kami gitu. Nyesal baru tuh Pak. Iya, Baru nyesal. betul.